A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kesempatan tambahan agar berbagai ilmu, berbagai kesempatan, berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk menambah bekal kita pada hari pertanggungjawaban itu menjadi bagian yang terus-menerus dijaga Allah, diarahkan, diberikan berbagai penguatan agar kita setiap manusia yang beriman merasa tenang, ya, merasa nyaman untuk menghadapi kehidupan di sisa umur kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita berbincang-bincang tentang berbagai hal agar kita memahami betul bahwa pertanggungjawaban hidup yang sangat penting dan terus-menerus harus kita perhatikan secara teliti adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan karakter, ya. Maka itu terus-menerus kita bincangkan lebih detail, ya, agar kita semakin memahami, ya, tentang diri kita, yang kemudian memudahkan bagi kita untuk memahami orang lain, memudahkan bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan atau ujian-ujian kehidupan itu dengan lebih tepat, ya, dalam menjawabnya. Kali ini kita akan berbincang tentang peran amal dalam mewarnai peradaban, ya. Hal yang sering kita pikirkan, kita bincangkan, ya, kita lihat dalam fenomena masyarakat, bahwa sebenarnya manusia itu sudah melakukan banyak hal, ya, sehingga kita dapati diri kita itu capek, ya, menguras energi, ya, sampai kemudian sakit, kemudian kita menjadi kehabisan, ya, waktu, ya, tenaga dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah amal-amal kita itu menjadi bagian yang kemudian menunjang atau menjadi modal dasar yang terus berkembang dalam kehidupan kita? Nah, itu yang akan kita bincangkan, ya. Karena memang hidup itu punya perkembangan yang sedemikian rupa, ya, punya perkembangan sedemikian rupa. Entah itu tentang penampilan, entah itu orang dalam mengolah kata, ya, baik bentuknya WA, bentuknya Facebook, bentuknya berbagai ekspresi, ya, berkembang sedemikian pesat, ya. Padahal kaidahnya ya tetap sama, bahwa orang yang banyak tahu itu belum tentu berilmu, ya.
Kenapa? Karena ilmu ya itu bagian yang menunjukkan seseorang akan berubah dan matang dalam sikap-sikap yang diambilnya. Ya. Padahal sekarang orang banyak sekali orang itu sampai kehabisan waktu, ya bisa disebabkan karena banyaknya media ya, atau banyaknya bonus-bonus ya, diskon terhadap pulsa dan lain sebagainya. Banyak sekali orang berbicara seolah-olah mengetahui banyak hal. Tapi ya tadi kaidah yang perlu kita pikirkan adalah orang banyak tahu itu belum tentu berilmu, ya. Karena ilmu sendiri mengandung sebuah sebuah pemahaman. Bertambahnya ilmu seseorang itu akan menjadikan dia mudah dan memudahkan orang lain untuk bisa melakukan atau mengambil sikap atau mengembangkan sikap-sikap di dalam kehidupan. Nah, Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi pada proses kehidupan sekarang ya. Kita tidak akan pernah belajar apa-apa. Ya, kita tidak akan pernah belajar apa-apa kalau hanya selalu bicara dan selalu melihat, ya. Tetapi kita harus beramal, bekerja, berbuat, ya, agar rahmat, hikmah dan berkah mengiringi setiap langkah, ya. Jadi hidup itu harganya pada apa-apa yang kamu lakukan, ya. Dalam sebuah ayat disampaikan, man amila salehah min dakarin au unsa wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah. Ya. Dikatakan barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kepadanya ya kehidupan yang baik. Ya, beramal soleh. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa harga ya dari sebuah kemudahan, keberkahan yang akan datang itu terletak ketika seseorang mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu. Tidak sekedar dia punya ilmu sangat memahami kemudian bisa menerangkan, tapi dia mengerjakan, ya. Maka saya ingatkan kembali kemarin dalam konteks sholat itu, Sholat itu yang pertama memahami bahwa satu, itu yakin sebuah perintah. Sebuah perintah yang sangat penting. Karena perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman itu terletak pada sholatnya. Ya. Meyakini, ya, mengimani bahwa itu perintah. Kedua, ya, seseorang itu memahami ya tentang waktu-waktu yang ditetapkan dalam sholat. Artinya sistem yang mau dibentuk dari amalan itu. Yang ketiga, gerakan, melakukannya tidak belajar terus ngapal terus enggak, melakukan. Itu adalah bagian yang kemudian akan menjadikan Allah mengikatkan hatinya ya dengan ibadah itu sendiri, ya. Gerakan-gerakan yang benar, ya, kemudian baru bacaan, maka kemudian Allah akan memberikan kekhusyukan yang berdampak pada berubahnya, ya, atau tertutupnya sifat-sifat yang jelek dan kemudian terbukanya sifat-sifat yang baik, ya. Nah, garis bawah itu akan kembali kita bincangkan karena itu menjadi sangat penting, ya. Kenapa? Ya, banyak sekali terlihat di fenomena di masyarakat itu, ya, fenomena di masyarakat itu. Orang itu suka bersih, tempat yang rapi, tapi tidak mau bersih-bersih. Ya, itu salah satu tanda bahwa ya itu tidak akan membentuk ya sebuah karakter gitu. Atau ada orang yang sudah suka bersih-bersih ya, tapi tidak punya mental mutatahhirin ya. Orang yang suka bersih-bersih tapi suka marah, suka iri, suka dengki. Nah, itu tadi. Yang kedua, efek amalnya itu tidak bisa merubah, ya, tidak bisa merubah karakternya. Nah, itulah yang kemudian perlu menjadi perhatian kita agar langkah-langkah kita atau amalan-amalan kita itu benar-benar memberikan andil
perubahan yang besar bagi diri kita, keluarga, bahkan mewarnai peradaban. Ya, makanya ada juga hadis yang sering mengingatkan kita, banyak sekali orang itu yang sholat hanya mendapatkan capek, atau banyak sekali orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Artinya tidak berefek pada pembangunan karakter. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, kita akan berbicara tentang pengaruh amal dalam merubah kehidupan atau peradaban. Pengaruh amal dalam merubah kehidupan atau merubah peradaban. Peradaban itu kumpulan dari sikap-sikap yang baik yang kemudian merubah ya di suatu tempat itu menjadi bagian yang merubah karakter orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu namanya sudah mewarnai peradaban, ya, mewarnai peradaban. Yang pertama, ya, pengaruh amal dalam merubah kehidupan. Apa yang akan kita evaluasi ketika kita beramal, ya. Satu, ada perubahan dalam pertambahan mahabbah, ya. Setiap orang beramal, ya, maka akan bertambah, ya, mahabbahnya, ya, perasaan cintanya, ya, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada amal solehnya merubah, ya. Artinya perasaan itu tidak sekedar pada dia senang karena dia bisa beramal, dia merasa lebih bisa dari yang lain, tidak, mahabbah. Atau bahkan yang lebih parah begini, ketika kita beramal, kita tetap bisa beramal, terus melakukan amal, tapi kita merasa tertekan, ya, dengan amalan-amalan itu, merasa berat. Oh, itu namanya tidak akan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar, ya, dalam kehidupan kita, ya. Karena pengaruh amal itu semua yang kita lakukan itu menjadi sebuah amalan yang bisa menggerakkan dan kemudian akan memberikan masa depan yang lebih memudahkan, lebih berkah dan lain sebagainya, ya. Menambah mahabbah itu artinya satu, meninggikan harapan. Jadi amal yang bagus, ya, amal yang kokoh, ya, amal yang dimaksudkan, ya, amal soleh yang dimaksudkan itu setiap kali kita beramal maka meningkatlah harapan kita, ya, roja birahmatillah. Harapan-harapan kita terhadap kemudahan-kemudahan dan keberkahan. Saya ingatkan kembali, ya, bahwa hidup itu adalah bagaimana kita berjalan untuk menyiapkan masa depan akhirat kita, ya. Walaupun terlihat dalam mata kita itu ada di dunia, ya, namun sesungguhnya kehidupan itu adalah mempersiapkan masa depan akhirat, ya. Sehingga ketika ada orang yang ibadahnya itu rajin, ya, dia sholat, dia puasa, dia bisa baca Quran, dia bisa wirid, dia bisa berdoa, namun dia mendapatkan kecemasan yang besar, ya, pada berbagai urusannya dalam kehidupan. Itu artinya amal-amal yang dilakukan itu tidak memberikan harapan, ya. Kenapa? Ya karena tidak sama antara yang dikerjakan dengan harapan, ya, harapan dunia. Biasanya hal semacam itu terjadi karena harapan-harapan dunianya itu terlalu besar. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, dari mana kita tahu bahwa harapan kita itu terlalu dunia? Yaitu ketika kita merasa selalu kurang, selalu tidak pas, ya, sering gelo, ya, gelo, kemudian kecewa, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Kalau kita beramal sekedar kita itu, ya, kalau dalam bahasa ibadah nih, dalam bahasa ibadah, sekedar kemudian kita itu bisa sholat, kita wirid subhanallah, 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 subhanallah. Itu orang-orang yang memang beramal itu dengan keimanan, meniatkan bahwa amal-amal itu adalah dalam rangka membangun, ya, membangun peradaban, itu dia merasa sangat beruntung karena diberi kesempatan untuk menabung, ya, menabung, membangun, ya, membangun masa depan di dunianya, membangun rumahnya di surga, ya. Ada orang yang ya sholat, kemudian dia wirid, ya, tapi dalam benaknya itu rumah saku, ya wis, tidak ada efeknya, percuma dia sholat, ya, dia wirid, ya. Ya tapi ya wis tak lakoni lah, ya, daripada tidak nanti ya salah lagi, ya.
Apalagi kalau yang sudah ngajinya terpantau evaluasi ya dan lain sebagainya, seolah-olah ya pokoknya yang penting bisa mengerjakan tugas. Nah itu yang kemudian menjadikan amalan-amalan kita itu tidak pernah ada kekuatan untuk bisa merubah. Ya, kenapa? Karena amalan kita ternyata tidak bisa meninggikan harapan. Ya, tidak bisa meninggikan harapan. Ya. Sering sekali kita sampaikan banyak sekali orang-orang yang biasa ya, orang-orang yang sederhana ya, bisa menyelesaikan masalah hanya dengan istighfar ya. Kebetulan ada beberapa majelis taklim yang datang kepada saya. Saya tanya begini, Bu, nek menurut jenengan mungkin tidak ya. Kalau kemudian kita hutang itu bisa pelunas dengan banyak membaca istighfar. Tidak, ya belum kok tidak itu. Ya karena hadisnya menceritakan ketika kemudian kita itu banyak beristighfar ya, maka Allah akan memberikan bagian karunia yang besar ya. Faktanya ada ya, sudah saya ceritakan faktanya ada. Ketika seseorang itu awalnya berorientasi untuk bisa membayar hutang ya, tapi kemudian terus mengamalkannya, dia beristighfar terus menambah setiap harinya menambah ya, kalau dalam bahasa menambah istighfar yang banyak itu dalam konteks ulama ya. Dalam konteks ulama itu ada yang menyampaikan begini, awalnya saya itu istighfar 100. Terus saya lakukan sampai saya itu merasa 100 itu cuma sebentar kemudian selesai. Maka kemudian saya tambah 100. Saya pikir bukankah 200 itu lebih banyak dari 100. Maka saya lakukan terus menerus ya. Sampai yang 200 itu terasa sangat ringan. Kemudian saya merasa kenapa tidak menambah 300. Bukankah 300 itu lebih banyak 200. Terus gitu dia lakukan. Terus dilakukan. Sedikit demi sedikit. Sampai suatu ketika ya, ketika dihitung ya, ketika ditanya Syekh ketika menyelesaikan masalah itu istighfar berapa kali ya. Saya itu kadang istighfar 1000 mendapatkan jawaban, suatu kali bahkan kemudian 4000, suatu kali 6000 baru mendapatkan sinyal-sinyal di hati harus bagaimana gitu ya. Nah, itu tadi bagian ulama itu yang namanya terus itu kita beramal dan terus sampai amalnya itu bisa merubah harapan. Kalau kita ada dulu saya ceritakan kan ada seorang yang punya masalah anaknya 7, anaknya sakit, ada yang tidak bisa bayar SPP dan sebagainya. Ketika kemudian datang kepada seorang kiai, ya dikatakan bagaimana cara menyelesaikan masalah saya. Maka kiai mengatakan, lah, sholatmu piye? Artinya dia ditanya modalnya apa? Sholat insya Allah saya 5 waktu di masjid saya ngimami, oh ya wis apik. Ya, dah dikirmu piye? Insya Allah saya dikir pagi dan sore, kemudian baca Quran sehari 1 juz gitu. Berarti ini ulama iki ya, oh ya wis apik. Kok tetap orang iso ngangkat, berarti memang modalnya kurang. Kalau modalnya kurang tuh ya nggak bisa jalan baik. Maka kemudian ya sudah, berarti tinggal nambah. Allah menginginkan kamu menambah. Dan nambah apa Kiai? Ya yang paling gampang nambah istighfar. Dia tambah istighfarnya. Sebulan, 2 bulan tidak ada. Karena harapannya itu masih harapan setelah istighfar, kemudian hutangnya dilunasi ya, mendapatkan rezeki yang lebih banyak gitu. Kemudian datang lagi kepada kiainya. Kok saya sudah menambah ya, tapi kok belum ada tanda-tanda diselesaikan. Masalahnya malah nambah gitu ya. Ditagih lagi, kemudian anaknya tambah ada yang sakit ketularan dan lain sebagainya. Kiainya ya dengan gampang mengatakan dia tambah ono meneh gitu. Nah, kemudian dia menambah. Tapi karena sudah rutin dulu sudah saya sampaikan, amalan yang dilakukan terus-menerus ya, sampai kemudian dia tidak merasa berat terhadap amal itu sudah terkategori tingkat sampai kepada tahapan istiqomah. Maka Allah memberikan bagian kebahagiaan, bagian senang, rasanya nyaman ketika melakukan itu sudah mendapatkan bagiannya. Maka ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia tidak mendapatkan jawaban, dia merasa dia bersyukur karena dia sekarang bahagia ketika bisa menambah istighfar. Dan ketika kemudian dia sudah oleh Allah digeser orientasinya, merasa senang asik dengan istighfar ya. Maka bulan ke-6, bulan ke-7 baru kemudian Allah memberikan jawaban. Tapi sekali lagi
amal yang belum bisa meninggikan harapan-harapan kita, harapan akhirat dan dunia kita ya, itu tidak akan berefek kecuali akan membebani jiwa. Ya, jadi ketika kemudian amal-amal kita itu masih membebani jiwa ya, karena kita merasa tidak menyelesaikan masalah, itu lakukan saja terus, berusaha dibersihkan, lakukan terus ya, sampai kemudian Allah memberikan bagian tadi bahwa ada harapan-harapan akhirat yang bisa tertangkap ya, yang menjadikan kita meningkatkan semangat kita ya. Kemudian yang kedua, amalan ya yang menghasilkan mahabbah itu akan meningkatkan pengawasan Allah dalam diri kita. Namanya muraqabah ya. Kenapa? Karena ketakutan kita, takut ya, tidak berada pada ketentuan-ketentuannya itu menjadikan amalan-amalan kita menjadi lebih terjaga, lebih terjaga ya. Nah, kadang-kadang yang paling ya, setan itu pintar. Ada orang itu, setan tahu kalau orang itu sangat mencintai dirinya, ya, mencintai dirinya. Kenapa ya tadi yang dinamakan mahabbah itu? Harapannya ada yang naik, ya, seneng dia beramal. Tapi khaufnya, khaufan iqaballah, takutnya kepada Allah itu tidak dibangun. Ya. Dibangun bagaimana? Bahwa hidup itu berada pada kekuasaannya. Bahwa sepinter apapun kita, kalau Allah tidak memberikan kekuasaannya, kalau Allah tidak memudahkannya, itu juga tidak akan menjadi mudah. Maka akan terbangun mahabbah kepada Allah. Tapi kalau orang itu punya harapan yang tinggi, takutnya tidak dibangun karena harga diri atau optimisme yang sangat tinggi pada kemampuan-kemampuan yang dia punya, maka mahabbahnya itu akan berbelok, yaitu cinta kepada dirinya lebih dari mencintai Allah. Ya, artinya dia merasa senang. Nah, ketika kemudian ini tuh rendah, ya, pengawasan itu rendah, maka ketika dia drop sedikit, ya, misalnya, ya tadi tiba-tiba ada orang yang bercerita lebih dari dirinya, ya, dia melihat ternyata ada orang yang wah banyak hal ya, ada orang yang biasa dikaruniai hal yang besar gitu, maka itu akan menjadikan dirinya kecewa, ya sangat kecewa ya. Nah, hal semacam itu biasanya terjadi karena cara membangun ya, cara membangun ketakutan ya kepada Allah itu kurang pas ya. Suatu saat ada seorang yang bertanya kepada saya ya, karena dia itu sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Saking takut kalau nanti saya mati bekal saya apa. Sehingga saya itu setiap hari menangis, rasanya lemes lumrah ya, tidak bisa berbuat banyak. Saya bilang itu setan. Takut itu ada dua. Kalau ketakutan kita kepada Allah menjadikan kita terdorong, semangat kita untuk berbuat baik, itu namanya takut yang benar. Tapi kalau takut kita itu ternyata disusupi dunia, ya, disusupi dunia itu ya mungkin khawatir dikalahkan, ya, merasa tidak enak ketika orang mengetahui kelemahan kita, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu biasanya menghentikan amal, ya. Jadi takut ada dua. Kalau benar takut kita itu kepada Allah agar merasa diawasi oleh Allah, maka yang bangkit itu adalah amaliyahnya. Tapi kalau takut itu disisipi oleh dunia, maka itu akan menghentikan amalan-amalan kita ya. Kemudian yang ketiga ya, mahabbah yang dihadirkan karena amalan, bertambahnya amal soleh kita tadi, itu akan memberikan kita kekuatan untuk meningkatkan inovasi-inovasi amal ya. Karena yang namanya cinta itu adalah sumber kekuatan untuk tetap bisa berbuat baik. Maka orang yang terus-menerus melakukan amal dan bisa meningkatkan kecintaan, itu biasanya dia punya banyak cara ya, untuk beramal. Karena kita tuh mau dihadapi banyak hal ya. Kita kadang sakit ya, kadang repot ya, kadang memang suasananya berat ya, apalagi kalau sudah umur macam-macam dihadapi. Kalau setiap amal yang kita lakukan tidak dibangun mahabbah, maka itu juga akan menjadi berat.
Nah, untuk itulah kenapa ada kaidah mengatakan beramallah dari yang sedikit yang engkau bisa, ya. Kenapa? Agar cinta. Agar cinta. Jadi kecintaan kita terhadap amal itu akan terwujud manakala memang kita latih dan dimasukkan sedikit demi sedikit, ya. Nah, saya itu sudah sering sampaikan, saya cukup ya memberikan perhatian ya pada proses-proses orang yang berolahraga. Saya katakan ada di Ninja Warrior dan sebagainya, itu olahraga yang berat, ya. Tapi mereka melatihnya telaten sekali, ya, sampai mereka begitu mencintainya, ya, melompat ya, kadang berdarah-darah gitu ya. Ketika ditanya berapa tahun dia berlatih agar bisa lomba begitu, kadang ya kalah, nggak dapat apa-apa, ya. Mereka bilang rata-rata berlatih untuk kemudian ikut lomba itu 6-7 tahun. Dan setiap hari 6-7 jam. Ya. Maka ketika kita itu misalnya membaca yang saya sampaikan kemarin, saya buat cetak kumpulan surat, ya. Ada 7 surat, ya, saya juduli 7 surat penyelamat, ya. Mulai dari surat Al-Kahfi, kemudian As-Sajdah, ya, kemudian surat Yasin, Ad-Dukhan, ya, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Ya. Itu kita baca setiap hari selama 6-7 tahun, kira-kira menjadi bagian, ya, yang mengalir tidak dalam diri kita. Tentu saja akan menjadi bagian yang mengalir, ya. Kita itu kadang-kadang sudah capek, sudah merasa tidak tercapai keinginan kita, ya. Ketika kemudian rasanya berat kita melakukannya. Sekali lagi, olahraga yang bahkan tidak ada harganya itu, mereka berlatih 7 tahun, 6-7 jam setiap hari. Maka kemudian ketika kita tuh dilatih, ya, kita berlatih, ya, sholat. Untung sholat itu diwajibkan, ya, dilatih bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang karena kita sholat itu bahkan tidak meninggikan harapan, banyak orang mengatakan, apa bedanya sholat dan tidak sholat? Apakah kemudian orang sholat itu dijamin kemudian mendapatkan bagian dunia yang besar? Dia tidak, banyak sekali. Banyak sekali orang yang tidak sejak awal tidak melatih amalan-amal yang dilakukan itu dalam rangka meninggikan harapan. Itu masalah ilmu. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, masalah orientasi, masalah sikap kita, ya. Sudah kita itu belum bisa memegang hal yang penting, tekanan-tekanan dunia sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa. Maka kalau dalam bahasa, misalnya saya sering naik gugat. Saya tanya, kalau orang-orang sekarang tuh hampir kalau dicek itu ya rata-rata berpenyakit, ya. Kenapa? Ya karena tadi kalau orang desa itu ya makan begitu, ya, ada pohong, ada ketela, ada makan makanan ala desa, ya. Kalau bagi mereka di desa kita makan burger, makan pizza, bahkan makan roti saja dianggap itu mewah. Ternyata kita juga begitu di kota. Seolah-olah kalau kemudian kita belum makan, ya, makanan-makanan yang memang tersedia sedemikian rupa, ya, itu belum sah, ya. Hidupnya dianggap belum mendapatkan stempel diakui kehidupannya, begitu, ya. Sehingga ya tadi kita tuh tambah lemah, ya, fokus kita, orientasi kita, gitu, ya. Jadi itu tadi adalah bagian saya sampaikan, mahabbah itu kalau muncul itu ada 3 hal: meninggikan harapan, tapi disertai ada pengawasan, rasa takut kita terhadap pelanggaran syariat, ya. Kemudian menguatkan, ya, punya kekuatan yang besar untuk terus berinovasi, ya, terhadap proses, ya, terhadap proses. Yang selanjutnya amal, ya, amal yang bagus yang akan merubah kehidupan, ya, itu amal yang memberikan izah, memberikan kehormatan, ya, memberikan izah. Kenapa? Ya karena dia lakukan itu, ya, dalam rangka untuk merealisasikan keimanan, dalam rangka
memberikan tahu tentang kebaikan-kebaikan, ya, maka Allah pun memberikan, ya, dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, ya. Ya itu dikatakan ketika seseorang itu selalu mengingat Allah, selalu melaksanakan amal-amal itu dengan ketentuan-ketentuan yang baik, artinya kasarannya itu hidup itu tidak karepe dhewe, tidak sesukanya saja, ya, tetapi tetap melakukan dalam koridor-koridor yang diperintahkan, ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, yaitu ditampakkan kebaikan dan menjadi inspirasi, ya. Kita sangat sekarang itu banyak sekali, ya, acara-acara yang sangat menggugah itu ketika memang bisa memunculkan inspirasi. Kenapa? Ya karena kehidupan itu sudah sedemikian rupa. Yang namanya orang konsentrasi pada dunia, apa salah satu ciri dunia itu boseni. Itu dunia, boseni. Ya. Kalau akhirat itu kalimatnya sama. Ya, kita bicara subhanallah, subhanallah. Itu semakin tinggi harapannya. Subhanallah yang kita baca di sini dan subhanallah yang dibaca di Masjidil Haram harganya sangat berbeda. Ya. Kalau minum kan sama, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Demikian juga air, ya. Air sudah saya sampaikan. Kita itu air dalam penelitian orang Jepang itu, ya. Air itu sangat cepat bisa berubah. Ya, ketika dia mendengarkan reaksi di sekelilingnya. Maka orang Jepang itu kalau mau minum, kamu baik, kamu bersih, gitu aja, kemudian diminum agar airnya lebih baik. Padahal orang Islam itu punya doa, ya, punya doa. Ya, kita tuh sangat bagus ketika minum atau membaca Quran, berdoa di sebelahnya ada air, itu sangat membantu sekali. Ya, dan boleh juga kita tuh berdoa mau minum air, ya, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan misalnya, atau berdoa apa saja boleh. Maka ketika kemudian kita di Masjidil Haram, kita bertemu dengan Zam-Zam, doa kita tambah karena pengaruhnya sangat besar, lipatannya sangat besar, ya. Nah, tapi kemudian kita tidak adakan itu. Kita tuh kalau dapat Zam-Zam terus lirik-lirikan, dungone apa lali kabeh gitu, apa bismillah. Nah, itu kemudian mengalami kerugian yang besar, ya. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas sehari-hari kita itu memang aktivitas yang tidak dimaknai. Bayangkan saja, dan coba saja, setiap kali minum, kita berdoa. Tidak sekedar bismillah, berdoalah. Agar air tubuh itu hampir 80% isinya air. Dan itu yang cukup mempengaruhi. Ketika kemudian kita memasukkan air dengan doa, dengan struktur kristal air yang berbeda, itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Maka ada yang bertanya begini juga, boleh tidak kita itu minta obat kepada kiai dengan sarana air? Boleh, boleh, sangat boleh, ya. Yang jadi masalah itu ketika di tempat kiainya airnya itu diberi doa. Ketika di jalan kita ngomong macam-macam, ya, wes ngrasane nono. Lha iya, wis dijalukke nang kiai angel-angel burung karuan bocah gelem ngombe makane aku jaga. Itu airnya itu sudah berubah. Ya, dari doa tadi kemudian mendengar banyak sekali kata-kata yang tidak bagus, ya. Maka kita memang harus merubah kebiasaan kita, ya. Salah satu hal kecil, amal yang berkarakter, bahkan merubah hal yang besar. Ibu-ibu minum dan berdoa dan berbanyak doa, ya. Itu akan punya pengaruh yang sangat besar. Tidak sekedar merubah kesehatan, tapi kadang-kadang juga memberikan pengaruh yang besar, andil yang besar dalam akan merubah garis kehidupan, ya. Nah, itu tadi bagian bahwa ketika seseorang itu beramal, dia merasa punya izzah. Allah berikan kehormatan. Bahkan amal yang kemudian dijaga itu bisa merubah, ya, merubah. Perasaan kita biasa-biasa saja. Kita cuma berusaha berniat baik. Apa bedanya niat baik, niat ikhlas, niat beramal untuk sebuah pengabdian dengan kita beramal biasa? Itu terlihat ketika kita ada masalah, ya, kita ada masalah. Jadi misalnya ada seorang ibu tuh, ya, ada seorang ibu, dia ngurus rumah. Dulu orangnya rajin ngurus rumah, bersih-bersih, semua dilakukan dengan baik. Tapi setelah kemudian anaknya 1, 2, 3, 4, ya, rumahnya
tidak sempat kepegang sama sekali. Ya, ya karena ya repot ya. Anaknya sedemikian rupa tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu namanya bersih-bersihnya itu tidak dalam rangka memberikan andil pengabdian kepada Allah. Bersih-bersihnya tidak dalam rangka keyakinan yang kuat, ya. Karena orang yang pengen beramal dengan keyakinan yang kuat, dia harus mencari cara agar amal itu tetap bisa dilakukan, ya. Nah, itu tadi bagian kenapa Allah itu memuliakan ya orang-orang yang memang beramal ya dengan sungguh-sungguh. Allah berikan izah, ya, berikan izah. Kemuliaan ditampakkan oleh Allah kebaikannya, tapi itu juga dengan berlalunya masa. Tidak bisa kita itu misalnya ngurus rumah, nyapu, ngepel sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak, bertahun-tahun dengan segala macam ya. Halangan ya, ujian ya. Nah, itu kemudian akan menjadi bagian yang besar. Kemudian yang ketiga, amal yang bagus ya. Amal itu harusnya bisa memperkokoh karakter ya, sehingga mengokohkan kebiasaan-kebiasaan yang konstruktif ya. Ya tadi saya katakan kita itu diperintahkan untuk menjaga rumah bersih, rapi, menginspirasi gitu ya. Jadi apalagi kalau rumah itu memang rumah yang di dalamnya kita melakukan banyak sekali kebaikan ya, menjadi rumah yang dirahmati ya, kan gitu. Sudah sering saya sampaikan, tidak ada rumah yang dijual ya, rumah dijual penuh rahmah dan berkah, itu tidak ada, karena itu sebuah proses. Tiap hari kita berdoa, tidak ngomong jelek, berusaha menahan amarah. Kalau ada pertanyaan, Bu, saya itu justru kalau di luar kami baik-baik saja. Kalau masuk rumah itu mesti terjadi percekcokan. Saya bilang kalau yang satu itu berteriak, yang satu diem. Ya karena mungkin kadang saya dibilang begini, jangan konsultasi sama Budia ya, karena Budia itu selalu menyalahkan yang perempuan. Saya itu tidak menyalahkan ibu-ibu, saya itu tidak menyalahkan posisi perempuan. Saya hanya ingin setiap wanita itu punya martabat dan harga diri yang tinggi di hadapan Allah. Allah menjunjung harkat martabatnya. Tapi memang latihannya begitu. Kita itu bukan kalah sama suami, sama anak, bukan. Kita hanya mencoba menjawab agar amal-amal kita itu menjadi amalan yang memang punya harga di hadapan Allah. Ya, dari ujian-ujian yang ada itu. Maka itu yang kemudian menjadi bagian yang sangat berarti dalam kehidupan itu begitu. Ya, kan banyak sekali ya. Orang yang kita lihat itu dia kerja. Nek cara Jawa kerjane ini bonangi ya. 2 hari semalam udah bangun jam 1, kemudian kulaan bekerja, dapat duit banyak juga ya. Tapi tidak diberi izah oleh Allah ya. Orang tidak memandang kehormatan dia. Kalau ngomong teriak-teriak ya. Nek orang ngomong teriak-teriak kok ngene iki ya ora entuk duit yang akeh. Padahal tidak begitu. Ukuran kehidupan itu ya, itu bukan seperti itu ya. Tapi kan sekarang semua dihargai dengan uang. Semua dihargai dengan uang. Seolah-olah dikatakan berhasil kehidupan seseorang itu ketika tadi itu begitu. Dan itu memang bagian penting yang harus kita bangun dalam kehidupan itu adalah orientasi itu ya. Maka banyak sekali ya, artinya orang yang rela melakukan banyak hal padahal dihinakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya produktif. Amal itu kita lakukan agar produktif. Yaitu amal yang kita lakukan akan membuka peluang amal yang lain. Itu bagus. Artinya investasinya itu menjadi investasi yang berkesinambungan. Ya. Kalau dalam bahasa kekayaan, orang kaya itu yang begini ini, ya, orang yang kaya itu yang begini. Suatu ketika ada orang tua itu lagi mencangkul, kemudian menanam sesuatu. Raja waktu itu memang sengaja berkeliling untuk melihat keadaan rakyatnya. Maka dia tanyakan, "Kek,
Lagi nanam apa? Oh, aku mau lagi nanam kurma yang langka. Ya. Kurma ini sangat ya buahnya besar, empuk, sangat langka. Maka saya menanamnya, bijinya itu. Maka apa namanya? Rajanya itu tadi, raja yang lagi nyamar tadi ketawa terbawa-bawa. Lah kakek itu kapan bisa menikmatinya? Dia pikir sudah seumur begitu, nanam kapan menikmatinya? Saya menanam bukan untuk menikmati. Saya kepingin memberikan sebuah investasi kepada generasi yang akan datang bahwa ada ya jenis kurma yang sangat berharga. Allah turunkan dan saya akan menjaganya agar generasi kelak ya itu benar-benar masih bisa menikmatinya. Ya. Raja itu kaget ketika kakek itu menjawab begitu. Ya. Dia terkagum-kagum. Kenapa kakek yang tua itu punya pikiran sepanjang itu? Maka dia ambil pundi-pundi, ya kalau dulu di kantong gitu ya isinya emas. Ya. Antam kalau sekarang ya, antam kecil, nah, harganya 5 juta ya, 5 gram 5 juta. Itu sak pundi, sak kantong. Maka kakek itu mengatakan, oh inilah hikmah katanya. Baru ditanam sudah berbuah. Gitu. Jadi bukunya itu judulnya baru ditanam sudah berbuah. Ya. Jadi yang dikira tadi kapan menikmati, ternyata kakek itu langsung bisa menikmati karena kalimat hikmah yang oleh Allah disentuhkan kepada raja itu menjadikan kemudian Allah kepingin memberitahukan kepada kakek itu walaupun kakek itu sama sekali tidak terbayang bahwa dia bahkan menikmati pohonnya saja tidak terbayang ya. Ternyata Allah memberikan rezeki pada sisi yang lain dan itu tidak pernah terbayang oleh kakek itu ya. Jadi tadi memilih benih-benih amal yang akan selalu tumbuh dan berkembang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keyakinan bahwa amal ya yang akan merubah kehidupan kita, bukan kata-kata, bukan sekedar kita nampak pintar, amal lah yang akan merubah kehidupan kita, memudahkan, memberkahkan. Maka sekali lagi jangan sekedar bicara, jangan sekedar membaca. Lakukan sesuatu, beramallah, berbuatlah, bekerjalah. Dan terus-menerus mewarnai peradaban. Ya. Karena ternyata harga itu, ya, harga diri seseorang itu terletak kepada benih amalnya. Kalau amal yang ditanam itu menjadi benih yang sangat menguntungkan, maka itu akan menjadi bagian. Dan tidak ada amal yang hanya dilakukan satu kali. Maka sampai dikatakan, kenapa kita itu disuruh menabung-nabung, menumpuk-numpuk amal sebagai bekal? Karena tidak ada amal yang bisa dilakukan serta-merta saat itu saja. Tidak ada. Semua amal terus-menerus harus dilatih dan dibangun agar dengan itu amal itu bisa merubah dirinya, mewarnai lingkungan, bahkan mewarnai peradaban setelahnya. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan ibu-ibu kita selalu bisa bersabar terhadap semua amal. Sekecil apapun amal, itu akan mempunyai harga yang sangat besar ketika terus-menerus dilakukan. Dan Allah berikan janji kepada orang yang selalu beramal, maka dia diakhirkan dalam keadaan beramal dengan amalan unggulannya. Fastabiqul khairat, mari kita akhiri dengan doa. Ilahadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka tabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu bi rabbika wa takunanna minal mumtarin. Minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.